Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia menemani kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bersama saya Gusti Muhammad Termawan kembali dalam program Majelis Sore di edisi hari ini. Seperti biasa, kita mengundang narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin dan telah hadir bersama kami di studio Duta TV hari ini ada Ibu Ina Mutmainah MA PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara bersama Bu Ina tidak lepas bicara mengenai pendidikan dan selalu ya Bu ya. Apalagi bicara mengenai kita di dalam situasi pasca pandemi 2023, walaupun pandemi istilahnya sudah mulai mereda dan masih ada beberapa kasus yang kemudian juga masih istilahnya tenaga medis berkutat hari ini, tapi tidak separah di tahun 2020 dan 2021. Nah, kita memasuki era pasca pandemi, pemulihan dan hal-hal lainnya yang sifatnya sudah mulai dilakukan, terutama bagi pola pendidikan yang awal mulanya semua offline berganti menjadi online dan kemudian juga sudah mulai merambah kepada offline dan online kita hari ini menjadi dua opsi atau hybrid istilahnya. Nah, sejauh mana sebenarnya peranan dari pasca pandemi ini sendiri untuk orang tua dan siswa dalam pembelajaran pada masa pandemi? Boleh langsung Ibu buka dalam kesempatan kali ini, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang terhormat, walaupun ini sebenarnya sudah sekitar 2 semester ya, kita sudah mulai new normal atau kembali sudah sekolah kita kembali normal ya. Tapi di segmen pertama ini kita bicara dulu cerita tentang bagaimana ketika kita merasakan pandemi ya. Jadi dalam waktu sekejap, saya ingat dulu tuh mulai ada kasus di Banjarmasin, ya kan, kasus pertama itu sekitar bulan Maret ya. Betul. Kemudian langsung sekolah libur 2 minggu, ceritanya 2 minggu. Tapi kemudian perpanjang. Dan kemudian kita seperti takut keluar rumah, ya kan, karena kalau di luar rumah tuh banyak hantu, ya kan. Jadi sekolah kemudian online. Padahal sebelum itu nggak pernah kita dapat pelatihan, yang guru nggak pernah dapat pelatihan bagaimana melakukan pembelajaran secara online. Orang tua juga tidak pernah seumur-umur, mungkin yang kayak seumur saya belum pernah merasakan bagaimana sih pembelajaran online. Punya anak, sekolahnya di rumah, ya kan, sementara nanti ada ujian, ya kan. Anaknya sendiri juga kaget, yang biasanya bisa main bola, main sepeda, main layangan, tiba-tiba harus di rumah. Ya kan, bahkan untuk beli permen aja nggak bisa, beli es nggak bisa. Jadi semua terjadi dengan tiba-tiba tanpa kita persiapan, ya kan. Yang orang tua masih kaget, ini anaknya harus di rumah, kerjanya makan tidur, ya kan. Kemudian siswa juga tidak siap karena ini gimana nih, kan biasanya mendengar penjelasan guru, ya kan, mencatat, tapi ini tiba-tiba mereka harus belajar di rumah, gurunya juga belum siap. Kemudian buku, tapi kurikulum tetap harus dilaksanakan, walaupun ada surat edaran itu bahwa ketuntasan kurikulum bukanlah target, tapi tujuannya adalah pembelajaran itu ditujukan agar siswa masyarakat belajar bagaimana menghadapi pandemi. Jadi semaksimal mungkin memang ketuntasan kurikulum itu dilaksanakan, tapi tidaklah seperti kelas-kelas offline sebelumnya. Saya kira itu untuk memulai itu. Kemudian nanti ketika ini sudah menjadi offline, apa yang terjadi? Problemnya apa lagi? Terus bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai siswa, kemudian harus menormalkan kembali yang sebelumnya sudah 2 tahun kita sudah terbiasa di rumah, ya kan. Kemudian kita sudah mulai masuk sekolah. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua, kita punya anak,
kita punya ponakan, ya kan, yang punya cucu, mereka kembali sekolah, bagaimana siswa sebagai siswa dia juga harus kembali mengembalikan tradisi-tradisi dia sekolah dulu. Oke, jadi dengan kondisi hari ini pasca pandemi, tentu begitu banyak hal-hal yang mempercepat semua keadaan ya Bu ya. Iya. Bukan hanya dalam hal teknologi, tapi juga kesiapan akan persiapan, terutama dalam hal kemampuan untuk bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri, terutama di kondisi hari ini. Kesehatan menjadi faktor yang kemudian juga begitu sangat dipertimbangkan. Orang tua rasanya ketika sudah mulai di kasusnya kemudian juga melandai, bahkan ada saja yang istilahnya cukup khawatir, istilahnya untuk kemudian juga mereka melakukan sekolah tatap muka dengan masih banyaknya marak kasus yang terjadi istilahnya. Artinya dalam hal ini yang tadinya istilahnya belum siap, pada saat dikembalikan ke pengaturan awalnya, seringkali ada saja kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian juga masih muncul. Tapi di luar dari itu semua Bu, kesehatan kan balik lagi hak bagi kita semua. Betul. Bukan hanya bagi seorang anak, seorang murid, atau kemudian juga seorang guru, tapi bagi seluruh kita sebagai manusia. Sejauh mana sebenarnya kesehatan ini dapat dijaga dengan baik, terutama dalam pembelajaran di rumah, yang istilahnya juga tidak semua dari orang tua memiliki keterpelajaran dan kemampuan untuk bisa membagikan pelajaran yang mungkin dari latar belakang pendidikan ini sendiri cukup beragam. Ya, benar. Jadi ketika pandemi itu kita banyak belajar ya tentang kesehatan, pentingnya mencuci tangan, ya kan. Kemudian berhati-hati terhadap udara kotor, ya kan. Kita pakai masker, cuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer ataupun tisu, ya kan. Di mana-mana disediakan hand sanitizer. Jadi kalau ya katakanlah perlu kemampuan finansial ya untuk membeli semua itu, tapi saya lihat di mana-mana ada disediakan. Jadi tidak ada kesulitan lah untuk hal itu. Cuma mungkin memang pembiasaan itu. Pembiasaan itu kemudian pada masa pandemi kita sudah terbiasa cuci tangan di mana-mana. Harapannya sih kemudian pasca pandemi itu satu aspek ya, aspek kesehatan, bahwa pasca pandemi kita tetap melanjutkan tradisi itu. Tradisi itu kan bagus tuh, cuci tangan, ya kan. Kemudian pakai hand sanitizer, ya kan. Habis pegang apa-apa kita cuci tangan lagi, habis makan. Padahal kita udah harusnya ajaran Islam kan seperti itu ya. Baik. Jadi belum lagi kalau misalnya rajin sholat, kan otomatis cuci tangan sering-sering tuh. Jadi saya pikir itu dari sisi kesehatan itu kemudian menjadikan pembelajaran bagi kita yang semestinya itu tetap dilanjutkan pasca pandemi. Itu satu. Yang kedua, kemudian pada masa pandemi orang tua mau tidak mau memperhatikan anaknya. Karena pada masa pandemi itu kan kemudian sebelum-sebelumnya saya melihat tidak ada itu grup WA orang tua. Ketika masa pandemi masing-masing kelas bikin. Jadi kok misalnya anaknya 4, ya udah 4 grup orang tua itu. Jadi kan laporan misalnya orang tua terima bahwa tugas bahasa Indonesia yang belum mengumpul tugas A, B, C, D, ya kan. Nah, mau nggak mau kan orang tuanya peduli tuh. Enak, ayo mana? Katanya nih kamu belum mengumpul PR loh. Oh iya. Nah, sebelumnya belum tentu semua orang tua memperhatikan udah ngerjain PR belum, gitu kan. Nah, jadi pembiasaan untuk istilahnya monitoring kepada anak itu sendiri harusnya itu diteruskan, terutama di pasca pandemi kali ini. Nah, kita nanti juga bicara mengenai pola asuh ya. Pola asuh di dalam hal ini kan juga keterikatan dan keterkaitan anak dengan orang tua dengan anak, terutama dengan proses pembelajaran di sekolahnya, baik itu yang secara online maupun juga hari ini sudah mulai offline. Sejauh mana sebenarnya ini mulai adanya bonding atau kedekatan dengan kedua aspek tersebut. Kita nanti akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis kita semua.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Bicara mengenai pendidikan, pendidikan adalah sebuah hal yang betul-betul ditekankan oleh Rasulullah pada zaman itu, begitu ya Bu ya. Apalagi istilahnya dalam hal ini, surah pertama yang turun pun juga ayat yang disebutkan adalah Iqra, baca, yang tidak lain tidak bukan bentuk literasi yang sebenar-benarnya yang harus ditekankan oleh setiap dari kita. Tapi mengingat dengan kondisi pendidikan hari ini yang istilahnya metode orang zaman dulu dengan sekarang kan sudah begitu banyak pergeseran. Orang gurunya di mana, muridnya di mana, kemudian tempatnya di mana. Ini sendiri kan cukup fleksibel hari ini dengan hadirnya pandemi dan pasca pandemi setelah penyesuaian dan lain-lain. Sejauh mana sebenarnya ini sendiri memberi dampak kepada kualitas pendidikan itu sendiri? Jadi tadi contohnya kan PR ya. Kemudian waktu pandemi itu guru menyampaikan pembelajaran, kalau yang udah bagus sih misalnya pakai Zoom ya kan, tak pakai Google Meet atau pakai Jitsi atau pakai Webex. Tapi pada sebagian guru mereka belum bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, akhirnya kirim WA kan, tugas itu ada yang langsung tugas baca halaman, misalnya baca halaman 5 sampai 8, jawab latihan 1 tanpa ada penjelasan guru ya kan. Nah misalnya pada pembelajaran tertentu mungkin itu kalau juga orang tuanya sempat dan mau untuk membimbing anaknya. Tapi kalau yang sibuk, yang harus berangkat dari rumah sebelum subuh karena harus buka lapak di pasar subuh, ya kan. Nah, pulang sore, itu menjadi kendala satu hal. Pada sisi guru tadi itu dia tidak bisa menyampaikan misalnya materi-materi tertentu yang harus pakai demonstrasi, seperti misalnya pada pelajaran fikih, wudu. Betul. Cara wudhu, ya kalau orang tuanya sempat ngajarin ya kan. Nah kalau misalnya pada pembelajaran offline itu kan dia bisa menjelaskan ini loh yang namanya misalnya muka tuh harus dari sini ke sini, ini ya kan. Tapi ada telinga itu harusnya bagaimana, itu kan hanya bisa diajarkan dengan paling tidak memperlihatkan video. Kalau hanya memperlihatkan gambar tuh kan hanya begini aja. Tapi sebatas mana muka yang di wajah yang dibasuh tidak ada nampak. Nah itu yang menjadi satu permasalahan pada pendidikan pada masa pandemi, yang tentu saja orang tua juga perlu partisipasinya, ya kan. Apalagi TPA kan tutup juga. Betul. Masjid tutup, ya kan. Jadi sehingga tempat anak belajar memang benar-benar di rumah, benar-benar tergantung kepada orang tuanya. Nah jadi tadi kendala keterbatasan pada masa pandemi. Nah itu yang kemudian menjadi permasalahan bagi guru pasca pandemi ini, ketika mereka masuk kembali kelas offline, anaknya belum bisa wudhu misalnya. Oke. Artinya dengan kondisi seperti itu kecakapan digital itu juga sangat diperlukan. Betul. Walaupun juga pemerintah dalam hal ini terus ya kemudian juga secara bertahap menggalakkan akan kecakapan digital atau literasi digital ini sendiri, tapi pasti ada saja kendala-kendala yang ditemui mungkin bagi di daerah-daerah tertentu yang dalam hal jaringan, kemudian juga dalam hal infrastruktur kepemilikan HP yang tidak semuanya memiliki spesifikasi yang memadai begitu ya Bu ya. Tapi pada di daerah terpencil, saya pas kemarin tuh ada sempat menjadi pembimbing KKN di daerah pegunungan Maratus itu, mereka tetap bergaul, jadi tetap ke masjid, tetap itu saya pikir tidak terlalu masalah lah ya. Untuk anak-anak, orang tua mereka tetap ngumpul, anak-anak tetap belajar ke masjid atau ke langgar. Sehingga kalau untuk di daerah terpencil kayaknya tidak terlalu, walaupun peraturan tentang membatasi
pertemuan di kelas itu tetap ada. Oke, tapi setidaknya mungkin itu juga dijadikan sebagai salah satu sorotan ya Bu ya, agar memang bukan berarti ketika fasilitas yang dirasa itu tidak memungkinkan terus menjadi hak mereka begitu untuk tetap disediakan. Artinya dengan kondisi seperti itu. Bicara mengenai yang pola asuh tadi Bu. Pola asuh di sini kan kalau istilahnya melihat dalam kondisi hari ini bagi ibu-ibu muda, orang tua muda lah istilahnya, kemudian juga memiliki anak yang ingin di tingkatan PAUD, kemudian juga TK dan sebagainya. Hari ini kan sudah hadir dengan opsi tertentu, opsi hybrid, opsi offline, opsi online, dan harganya pun juga relatif berbeda dengan kondisinya masing-masing. Sejauh mana sebenarnya pilihan ini berkaitan dengan efektivitas pembelajaran? Apakah memang ini menjadi sebuah keniscayaan di sebuah waktu modernisasi dengan hadirnya teknologi, atau sebenarnya peran orang tua yang justru menjadi senjata utama untuk kecerdasan anak itu tadi? Sekarang sih memang akhirnya karena kita kemarin melalui pandemi ya, kemudian literasi digital guru-guru sudah juga semakin bagus. Memang kemudian diberikan opsi ada blended learning, jadi ada sekian persen pertemuan tatap muka, sekian persen pertemuan online ya. Itu sebenarnya tidak masalah sepanjang memang materi-materi itu memang relevan dan bisa dilaksanakan secara online. Tapi tadi seperti praktek sholat, praktek wudhu, ya kan tetap saya pikir lebih bagus kalau dilaksanakan secara offline. Secara mendetail ya Bu ya? Iya, karena baru kelihatan telinga tuh bagian mana yang dianu kan kalau melihat praktek kan. Tuh ada hal lain yang kemudian menjadi fenomena pasca pandemi itu adalah orang tua harus memperhatikan mata anaknya. Karena ini kata toko kacamata ya, kata optik itu setelah pandemi, kata dia banyak sekali anak-anak yang kemudian harus pakai kacamata. Karena selama pandemi mereka kan mainnya HP, paling nggak laptop, ya kan? Itu kan jaraknya berapa lah, nggak mungkin sampai 3 meter kan, ya kan? Ketika mereka harus turun sekolah, belajar secara offline, itu banyak sekali ditemukan anak-anak yang kemudian matanya rabun. Karena akhirnya menjadi jaraknya jauh kan antara kursi dengan papan tulis. Oke, dengan kondisi seperti jadi itu artinya juga harus aware. Bukan hanya kesehatan terhadap virus corona itu tadi, tapi ternyata ada penyakit yang kemudian juga perlu diperhatikan oleh orang tua. Apalagi juga rutinitas aktivitas kesehariannya, baik itu makannya gitu ya Bu ya, atau kemudian juga aktivitas yang memang betul-betul dipantau untuk kegiatan di HP-nya, karena kan bisa jadi sebenarnya aktivitasnya belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa, tapi karena tidak diawasi begitu, bisa jadi yang dipergunakan untuk main atau malah tontonan-tontonan yang mungkin juga di luar dari pantauan orang tua ya Bu ya. Sampai tiduran lagi. Nah itu yang kemudian juga cukup membahayakan. Tapi melihat dengan kondisi seperti itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Bu, mengenai sejauh mana sebenarnya pembelajaran ini dan kemudian juga hadirnya generasi yang hari ini kita kenal Gen Z ya Bu ya, yang hari ini juga begitu banyak membawa dampak, terutama di dalam mereka bersosialisasi. Betul. Ada yang istilahnya cukup ada batasan atau ada gap sendiri ya Bu ya, ketika mereka sudah 1 tahun dari awal online, kemudian pas masuk kelas 2 misalnya, atau masuk kelas 3 tiba-tiba dia offline, dan kemudian juga bertemu dengan teman-teman baru yang tidak dikenal sebelumnya dan tidak pernah dilihat sebelumnya. Nah, bagaimana sebenarnya orang tua mengajarkan untuk anaknya bisa bersosialisasi dengan baik pasca pandemi? Kita nanti akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Tentu qadarullah,
atas kehendak Allah pun juga pandemi ini sendiri hadir di tengah-tengah kita, bukan hanya di Kalimantan Selatan, bahkan di seluruh wilayah penjuru dunia yang kemudian juga merasakan dampak akibat positif negatifnya. Begitu banyak keluarga, kerabat, rekan yang kemudian juga kehilangan ya, yang kemudian hari ini masih membawa duka, tapi di satu sisi lain juga kecanggihan, kemajuan, kemudian juga hal-hal yang sifatnya membawa perubahan ini juga dirasakan bersamaan dengan perasaan suka maupun juga perasaan duka itu tadi. Di tengah-tengah pasca pandemi ini sendiri kan istilahnya kalau orang Banjar mengenalnya baatur baasa gitu ya Bu ya. Oh iya, benar. Atau istilah yang kemudian juga hari ini begitu banyak mengatur ulang settingan di dalam sebuah kehidupan, dalam pembiasaan, dalam kebiasaan, dalam sosialisasi, dalam komunikasi dan lain sebagainya. Sejauh mana sebenarnya dampak ini sendiri membawa pengaruh positif Bu? Terlebih mungkin di luar dari yang kita sudah tahu, yang duka tadi istilahnya juga menyelimuti di dalam keluarga masing-masing. Ya, tadi kita sudah bicara kesehatan ya kan, PR apa. Nah, kemudian kita juga mengingat bahwa selama pandemi itu pembelajaran itu dilaksanakan, ada yang pakai WA ya kan, ada kalau sekolah-sekolah sudah bagus tuh guru-gurunya bisa pakai Zoom, tidak hanya atau e-learning ya Bu ya. Pakai e-learning. Misalnya tadi kelas 1 itu Maret ya, April 1 Maret itu sudah mulai pandemi kan, anak-anak sudah mulai di rumah. Nah, tapi semester sebelumnya, semester ganjil, mereka sudah pernah merasakan sekolah. Yang kasihan itu ketika dia masuk sekolah pada mulai Juli 2020 ya, 2020 masuk sekolah, terdaftar sebagai siswa tapi dia nggak pernah pergi sekolah, ya kan? Baju beli, ya kan, tapi nggak pakai. Ya, nah, 2020, 2021 tuh sebagian sekolah sebagai 2019 atau 2020? 2020. 2021 sebagian sudah mulai sekolah. Nah, anak-anak yang kemudian katakanlah mereka kelas 1 yang seharusnya belajar membaca, menulis, berhitung pada tahun 2020 itu kemudian masuk sekolah tahun 2021, 1 tahun mereka tidak sekolah, seharusnya mereka belajar calistung itu, ketika masuk kelas 2 mereka sudah harus belajar bahasa Indonesia ya kan, PKN, SPDP. Nah, itu sementara dia tidak bisa membaca. Nah, itu juga menjadi kendala bagi. Nah, sekarang kalau begitu orang tua bisa apa? Ya kan? Itu dari sisi orang tuanya. Ya orang tua mau tidak mau harus kemudian aktif ya. Iya, ya nggak sanggup ngajarin kan, ada kakaknya ya kan, ada ponakan, itu mungkin kita bisa minta tolong. Atau bisa minta tolong gurunya untuk menyisihkan waktu untuk memberikan pelajaran tambahan. Itu pada sisi kalau siswa ya. Yang mahasiswa ini yang sering terjadi kemudian pada masa pandemi adalah pada saat pandemi mereka kuliahnya kan online. Asal hidupkan Zoom, kalau kuliah kan rata-rata pakai Zoom ya. Nah, hidupkan Zoom, di situ tutup kamera, udah, atau pasang foto, ya kan? Foto dosen nggak tentu semua bisa ngelihat, oh dia bergerak atau enggak, gitu kan, kedip mata apa enggak. Nah, tutup kamera, lalu kemudian ya sudah, tidak tahu tuh apa yang dia kerjakan, apakah kemudian sambil makan atau tidur, kita nggak tahu. Nah, pasca pandemi, tradisi itu, kebiasaan itu kemudian masih terbawa, ya kan? Pas jam sekolah ngantuk, karena malam kan TikTok, ya kan? Apalagi tuh Mobile Legend, Roblox, kalau sampai tengah malam, pagi-pagi udah ngantuk, masih kan sekolah akhirnya tertidur. Nah, yang kuliah kemudian pagi masih ngantuk, terlewat waktu kuliah. Nah,
Jadi di situ mungkin pasca pandemi untuk menjembatani masa-masa transisi ini, saya kira memang orang tua harus ekstra lah ya. Yang punya anak kuliah, mintalah jadwal. Kamu kuliah jam berapa nak besok? Jam ini mah jam 7.30. Oke, mama bangunin ya jam 6.30. Jam 6 lah. Atau jam 5.30 sembahyang. Ya kan, sembahyang subuh, habis itu baru siap kuliah. Nah, jadi memang, tapi kan kuliahnya jauh, kos di Banjarmasin. Kan bisa telepon. Ya, cuman anaknya juga harus sadar lah, siswanya juga harus sadar, mahasiswanya juga harus sadar. Habis ditelepon, nak kuliah, iya mas sudah bangun, bisa taruh tidur lagi. Tapi mamanya mungkin harus lebih rajin ya, lebih rajin. Nanti setengah jam bangunin lagi, bangun, oh iya mas tertidur. Saya pikir harus, nah di situ saya pikir peran orang tua ini dalam arti tidak mesti harus mama abahnya kan, bisa aja kemudian kalau dia tidak punya orang tua ya omnya kah, acilnya kah, julaknya kah, atau kainininya kah. Nah jadi di satu pihak orang tua, keluarga itu tetap harus ya ekstra lah usaha. Kemudian di sisi lain yang kemudian juga mahasiswa atau siswanya itu sendiri juga memiliki kesadaran gitu ya, untuk kemudian juga belajar dan memang jangan terlena istilahnya dengan keadaan yang cukup mungkin menggembirakan bagi sebagian karena di rumah saja tanpa ada aktivitas belajar yang harus ketemu guru, ketemu dosen atau ketemu mahasiswa lainnya. Tapi di satu sisi lain juga jangan lupa akan tujuan utama ya ini belajar dan kuliah atau sekolah itu tadi untuk betul-betul mencari ilmunya, bukan mencari selesai dan ijazahnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, Bu, apabila tadi disebutkan bahwa anak SD yang cukup terkendala dengan calistung dan lain sebagainya, sedikit mungkin di luar dari bahasan atau konteks pandemi, Bu. Banyak orang tua yang cukup dibuat repot karena saya ingin minta tanggapannya saja dari Ibu Ina bahwa di kelas 1 itu sudah harus bisa calistung, Bu. Sedangkan bagi sebagian anak kesiapannya ini kan berbeda-beda. Ada yang istilahnya juga dalam hal usia ini walaupun sudah ada anjuran 7 tahun untuk sekolah atau 6 tahun kurang 6 tahun kurang 7 gitu ya Bu ya untuk bisa sekolah SD, tapi di satu sisi lain tidak semua anak istilahnya siap untuk calistung. Mereka dituntut berbeda sekali dengan zaman dulu yang betul-betul ini budi atau hal-hal yang seperti itu yang betul-betul diajarkan. Tapi kalau sekarang karena kurikulum yang kemudian juga cukup banyak dan keterkejaran itu sendiri dirasa tidak sempat lagi untuk mengajarkan calistung itu tadi, berbeda dengan negara-negara lain. Yang salah itu sebenarnya sistemnya atau kurikulumnya atau gurunya atau seperti apa sebenarnya Bu melihat dengan fenomena yang terjadi hari ini? Kalau bicara sisi psikologi itu sebenarnya anak itu seharusnya diajarkan calistung itu kan kelas 1. Jadi ketika dia sudah siap, karena TK itu adalah masa dia bermain. Cuman memang masalahnya adalah ketika dia masuk kelas 1 dia sudah harus baca, ya kan? Dia sudah harus berhitung, walaupun itu pakai simbol aja sih, 1 ditambah 1 itu kita bisa pakai Tapi kalau yang pelajaran jilid 1A, ya kan bahasa Indonesia, kompetensi A, kompetensi B gitu kan Ibu. Iya, nah itu ya memang agak dilematis ya. Di satu sisi anak kelas 1 itu harus mulai membaca, tapi sebenarnya dia harusnya belajar calistung itu pada kelas 1. Nah itulah kemudian di TK biasanya anak-anak sudah mulai diajarkan membaca calistung itu. Ya plus minus ada bagusnya karena anak akan lebih cepat menyerap pengetahuan ya belajar. Tapi di sisi lain tidak merata kesiapannya itu. Ya, tapi saya pikir juga perlulah penelitian ya, mungkin apakah anak-anak itu yang siap, dia sudah bisa membaca, berhitung dan menulis di kelas 1, ketika masuk kelas 1 itu kemudian memang prestasinya lebih bagus atau tidak, dan kemudian bagaimana
mengatasi kendala anak-anak yang belum bisa. Saya belum tahu itu adakah hasil penelitian tentang itu. Cuman biasanya pada sekolah-sekolah tertentu jika dia tidak bisa membaca di kelas 1, kemudian ada kelas pengayaan. Jadi istilahnya dengan kondisi hari ini keresahan itu tadi memang betul-betul dirasakan oleh sebagian dari para orang tua, tapi juga di sisi lain memang tidak bukan karena kurikulum yang kemudian juga hadir begitu ya Bu ya. Untuk setidaknya mungkin peran dari orang tua juga mulai mengenalkan buku atau literasi sejak dini, bahkan sebelum sekolah, yang kemudian juga mengenalkan akan buku cerita, buku dongeng untuk bisa menjadi langkah awal bagi mereka akan mencintai dan mengenal akan buku yang bisa menjadi sumber referensi literasi itu tadi. Kita nanti kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Begitu banyak hal yang terjadi pasca pandemi, pembiasaan, new normal, atau hal-hal yang kemudian kita belum lakukan dan saat ini sudah menjadi hal yang harus dilakukan sebagai bentuk kewajiban atau hal-hal yang memang sebagai antisipasi untuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Melihat dengan hal ini Bu, pembiasaan dan kebiasaan baru yang kemudian juga sudah mulai dilakukan terutama di dalam dunia pendidikan, orang tua, peranan guru, kemudian juga sang siswa atau pelajar itu tadi ya. Ini kan menjadi sebuah satu kesatuan yang dulunya memang sempat terabaikan, bahwa peranan orang tua mungkin hanya sebatas nanya ada PR atau enggak, kemudian yang ngerjain tetap anaknya gitu ya, atau tidak ada penyelesaian secara diskusi atau musyawarah dengan orang tua istilahnya. Dengan fenomena hari ini kan istilahnya juga cukup berubah sehingga keterikatan antara orang tua dan anak pada saat sekolah ini menjadi sebuah hal yang tidak bisa terlepaskan. Betul. Sejauh mana sebenarnya ini bisa memberikan bonding dan kedekatan Bu kepada hubungan antara orang tua dan anak dengan guru? Ya, saya melihat pendidikan pasca pandemi ini itu memang punya dampak banyak lebih banyak bagusnya daripada tidaknya. Pertama tadi seperti disebutkan bonding itu, jadi antara orang tua dengan guru ya kan, orang tua dengan siswa, dengan anaknya, sehingga dia yang dulu mungkin tidak pernah peduli anaknya belajar apa, sekarang dia udah nanya ya kan, paling tidak nanyain PR ada atau enggak. Kemudian ada keakraban antar orang tua karena mereka grup WA punya ya kan. Bahkan saya ada satu grup WA itu, ada satu kemudian ternyata dia itu merupakan apa namanya kalau yang sering memberikan program parenting. Jadi dia sering share video tentang bagaimana harus melakukan bagaimana harus mengasuh anak. Itu bagus tuh. Jadi dia berbagi ya. Bonding, kemudian orang tua akan semakin peduli. Yang dulu tidak tahu apa-apa misalnya tentang Zoom, ya kan, tentang Google Classroom. Sekarang orang tua paling tidak mendengar, ya kan. Kemudian semakin pedulilah misalnya tentang kesehatan mata, kesehatan tubuhnya. Walaupun sekarang pasca pandemi tetaplah mengingatkan anaknya untuk pakai masker, ya kan, cuci tangan, makan yang sehat, ya kan. Yang sebelumnya tuh yang nggak terlalu penting lah itu, ya kan. Artinya dengan kondisi seperti itu bisa menjadi sebagai salah satu langkah pendekatan. Betul. Bagi orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, maupun juga orang tua kepada guru dan sebaliknya begitu. Terakhir, kesimpulan dalam tema kita pada hari ini. Jadi walaupun kita sudah setahun melewati masa pandemi, sudah mulai kembali hidup normal ya. Namun tetap hal-hal positif yang kita lakukan pada masa pandemi diteruskan.
jaga kesehatan, makanan, ya kan, terus kemudian saling peduli terhadap antara orang tua dengan anak, ya kan, tentang pendidikannya, tentang kesehatannya, tetap saya pikir bagus juga terus dilanjutkan. Walaupun itu tentu pelan-pelan, nggak bisa simsalabim, ya kan. Kemudian komunikasi orang tua dengan guru tetap harus dijaga, ya kan. Paling tidak, bahkan dulu tuh pernah loh yang awal-awal itu sekolah itu dia memberikan rekapitulasi kehadiran anak per mata pelajaran. Jadi misalnya hari ini hari Selasa, mata pelajaran 1, 2 anak hadir atau tidak. Jadi dikirim ke orang tua. Jadi, waduh, ini anakku kemana nih? Bisa itu ketahuan kan? Apalagi pada masa awal-awal mulai new normal itu kan bergilir tuh, ya kan? Seminggu kelas ini, seminggu kelas ini. Jadi walaupun online, anak tetap ada absennya. Jadi dia harus ngabsen, entah pakai WA, entah pakai Google Form, tetap menulis kehadiran sehingga orang tua bisa tahu, oh anakku tertidur nih tadi nih, gitu. Jadi baguslah itu diteruskan kepedulian itu. Insya Allah itu juga kemudian menjadi solusi bagi kedekatan antara orang tua dan juga anak, dan sedikit membantu untuk monitoring ya Bu ya, bahwa sejauh mana tingkat kecerdasan anak, tingkat kemampuan anak untuk aktif dalam mengejar ilmunya. Betul. Dan betul-betul memang mengembalikan akan tujuan dalam menuntut ilmu itu tadi, untuk benar-benar mencari dan menginginkan akan sebuah pengetahuan, bukan hanya sebatas ingin lulus dan dapat nilai yang bagus. Terima kasih Bu Ina Mutmainah. Sama-sama. Masya Allah atas diskusi kita pada hari ini. Semoga memberikan keberkahan dan kebermanfaatan bagi para orang tua di luar sana yang hari ini istilahnya juga menjadi cerdas di dalam situasi pasca pandemi hari ini. Semoga para orang tua di luar sana juga diberikan kemudahan dan keberkahan atas jasa yang istilahnya tidak ada balasannya, yang selain membesarkan, mendidik dan menafkahi, juga betul-betul mengikuti segala prosesnya untuk terhadap kecerdasan anak, terutama generasi bangsa. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.